Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, kita seharusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sudah terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah terhadap hamba-hambanya. Nah, seperti saat ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, kita akan membahas materi tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tonton video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pada materi pembelajaran yakni fungsi hadis terhadap Al-Quran, ada baiknya kita harus tahu dulu apakah itu pengertian hadis. Nah, pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Nah, yang kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar terhadap seluruh kandungan Al-Quran yang masih global dan multi interpretasi. Yang ketiga, hadis mengisahkan dan memaparkan segala amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup dan juga kebiasaan para sahabatnya. Nah, itu adalah pengertian hadis. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4, yaitu yang pertama adalah bayan at-takrir, yang kedua adalah bayan at-tafsir, yang ketiga adalah bayan at-tasyri', yang keempat bayan an-nasakh. Selanjutnya kita masuk pada pengertian keempat fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan at-takrir, yaitu hadis yang berfungsi sebagai penguat keterangan Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fayasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya adalah yang kedua, bayang at-tafsir, yaitu hadis yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Contoh hadis sebagai bayang at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad mengenai hukum pencurian, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Yang ketiga adalah bayang at-tashri', yaitu hadis yang berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah. Sebagaimana contoh hadis, yaitu Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka ataupun hamba, laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir adalah bayan an-nasr, yaitu hadis yang berfungsi untuk melakukan perubahan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran. Salah satu contohnya adalah tidak ada wasiat bagi ahli waris. Demikianlah video pembelajaran tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita petik hikmahnya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.